semuanya, gimana kabarnya? Wah, kita masih tetap semangat ya mengikuti ibadah sekolah minggu online. Nah, yuk sekarang sebelum kita mulai, kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Kami berdoa biar Engkau yang menyertai dari awal hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Yang semangat ya adik-adik ya. Kita tetap senyum. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari awal yuk. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan ya adik-adik, hanya nama Tuhan yang layak kita puji. Nah, nama Yesus itu pasti nama yang paling ajaib ya adik-adik ya. Yuk sekarang kita mau nyanyi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi yuk. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi yuk. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Nama siapa? Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat
apa? Ada kemenangan. Sekali lagi yuk. Ada kemenangan. Haleluya. Puji Tuhan adik-adik. Kita percaya nama Yesus itu nama yang paling berkuasa dan Dia mampu mengadakan mujizat ya adik-adik ya. Yuk sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi kita akan menyembah Tuhan dulu ya. Kita akan menyanyikan lagu Mujizat Itu Nyata. Kita katakan dengan sungguh-sungguh, tak terbatas. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku mujizat itu nyata. Kita ulang dari awal adik-adik. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sekali lagi di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kami percaya ya Tuhan, bahwa mujizat-Mu nyata bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, atas penyertaan-Mu kepada kami selama ini ya Tuhan.
Terima kasih atas mujizat-mujizat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami ya Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kami minta Tuhan agar Engkau yang mengurapi guru sekolah minggu yang akan mengajar kami ya Tuhan. Tuhan yang berkati hati kami juga Tuhan, agar firman yang kami dengar bisa bertumbuh dalam hati dan kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Semoga semuanya selalu sehat ya. Nah adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan berdoa dulu, oke? Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan, sehingga kami ada hingga saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati biarlah firman-Mu ini dapat tumbuh di dalam hati kami dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang adik-adik buka kitabnya. Kita akan membaca Alkitab kita di Kejadian 43 ayat 26 sampai dengan 34. Adik-adik boleh buka, kita akan baca bersama-sama di Kejadian 43 ayat 26 sampai dengan 34. Udah adik-adik? Kalau udah, kita baca bersama-sama, oke? Kita mulai dari 26. Ketika Yusuf telah pulang, mereka membawa persembahan yang ada pada mereka itu kepada Yusuf di dalam rumah, lalu sujud kepadanya sampai ke tanah. Sesudah itu ia bertanya kepada mereka, apakah mereka selamat? Lagi katanya, apakah ayahmu yang tua yang kamu sebutkan itu selamat? Masih hidupkah ia? Jawab mereka, hambamu ayah kami ada, selamat. Ia masih hidup. Sesudah itu berlututlah mereka dan sujud. Ketika Yusuf memandang kepada mereka, dilihatnyalah Benyamin, adiknya yang seibu dengan dia. Lalu katanya, inikah adikmu yang bungsu itu yang telah kamu sebut-sebut kepadaku? Lagi katanya, Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu anakku. Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ sebab hatinya sangat terharu, merindukan adiknya itu yang dicari, dan dicarinyalah tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar lalu menangis di situ. Sesudah itu dibasuhnyalah mukanya dan ia tampil keluar. Ia menahan hatinya dan berkata, hidangkanlah makanan. Lalu dihidangkanlah makanan bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri, dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu tersendiri. Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani, karena hal itu suatu kekejian bagi orang Mesir. Saudara-saudarinya itu duduk di depan Yusuf, dari yang sulung sampai yang bungsu, sehingga mereka berpandang-pandangan dengan heran. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf, tetapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Nah adik-adik, hari ini kakak akan membawakan cerita tentang Yusuf. Nah kalau adik-adik mungkin udah pernah dengar cerita tentang Yusuf ya, yang dibenci oleh saudara-saudaranya karena Yusuf ini adalah anak yang disayang oleh bapaknya. Siapa bapaknya Yusuf? Ya, Pak Yakub ya adik-adik ya. Tidak cuma itu adik-adik, Yusuf juga dibenci sama saudara-saudaranya karena mimpinya yang menurut saudaranya tuh gak masuk akal gitu. Jadi kakak-kakaknya tuh emang benar-benar membenci Yusuf ya adik-adik ya. Nah saking membencinya kakak-kakaknya ini kepada Yusuf, ketika Yusuf menghampiri mereka di ladang ya adik-adik ya, yang sedang menggembalakan domba, mereka tuh merencanakan hal yang jahat adik-adik kepada Yusuf. Nah, Yusuf itu dibuang adik-adik ke dalam sumur, bahkan dijual ya adik-adik sama kakak-kakaknya ini. Nah, udah gitu, bukan cuman itu adik-adik sengsaranya si Yusuf adik-adik ya. Nah, setelah dia dijual ke Mesir, dia itu dijadikan budak adik-adik ya, dijadikan budak di Mesir. Nah, dia dijadikan budak oleh atasannya kerajaan Mesir, yaitu Potifar gitu ya adik-adik ya. Nah perwiranya kerajaan Mesir, Potifar. Nah tapi adik-adik, dia malah difitnah sama istrinya Potifar adik-adik ya, dan dipenjarakan. Wow. Nah
Setelah dipenjarakan, di penjara dia mendapat kepercayaan untuk menjadi penjaga penjara itu. Saat tinggal di dalam penjara, dia bertemu dengan juru minum dan juru masak dari kerajaan itu, yang mereka berdua tuh masing-masing memiliki mimpi. Mimpi mereka tuh bisa diartikan sama si Yusuf. Nah, dan tepat adik-adik. Singkat cerita, juru minumnya itu dikembalikan ke jabatannya, tapi juru rotinya dihukum mati sesuai dengan penafsiran Yusuf tentang mimpi-mimpi mereka gitu ya adik-adik ya. Setelah berlalu dan si Yusuf ini masih di penjara, Raja Firaun tuh bermimpi gitu dan mempertanyakan apa ya arti mimpi dari mimpi tersebut gitu loh. Arti mimpinya itu apa gitu. Nah, juru minum yang pernah satu penjara sama Yusuf itu teringat sama si Yusuf. Oh iya, si Yusuf kan bisa mengartikan mimpi. Siapa tahu dia bisa mengartikan mimpi raja gitu kan. Nah, setelah itu Firaun memanggil Yusuf dan Yusuf berhasil menafsirkan mimpi raja. Ya, mimpi raja itu tuh artinya tuh kayak ada 7 tahun berkelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Seperti itulah adik-adik ya. Mungkin kalian udah pernah mendengar cerita atau membaca cerita tentang Yusuf ini. Jadi mungkin kalian udah paham arti dari mimpinya si Raja Firaun ini. Nah, adik-adik, singkat cerita, akhirnya Yusuf menjadi orang kedua Mesir adik-adik ya. Tangan kanannya Raja Firaun, karena telah berhasil mengartikan mimpinya Raja Firaun, dia dipercaya untuk menjadi orang kedua. Wow, betapa luar biasanya dan hebatnya Yusuf waktu itu ya adik-adik ya. Nah, setelah datang bencana kelaparan, akhirnya bertemulah Yusuf dengan saudara-saudaranya yang tadi udah jahatin dia, buang dia ke dalam sumur gitu, dan juga jual dia sebagai budak gitu adik-adiknya. Dan bahkan kakak-kakaknya berbohong kepada ayahnya bahwa Yusuf telah dimakan binatang buas gitu. Nah, tapi adik-adik bisa lihat waktu Yusuf bertemu saudara-saudaranya, apa reaksi Yusuf pada saat itu. Nah, adik-adik tadi kita udah baca ya adik-adik ya pada Kejadian 43 dari ayat 26 sampai dengan 34 bahwa mereka itu awalnya tidak mengenali Yusuf adik-adik, tidak mengenali bahwa itu adalah saudaranya si Yusuf yang pernah mereka jahatin waktu dulu adik-adik ya. Dia tidak sadar, tapi Yusuf itu mengenali saudara-saudaranya. Jadi ketika saudara-saudaranya ini menghampiri Yusuf itu seolah-olah kayak tidak mengenal mereka, pura-pura lah gitu. Tapi Yusuf ini sebenarnya tahu banget kalau itu tuh saudara-saudara mereka, dan dia juga ngelihat Benyamin, adiknya yang seibu, dan benar-benar hatinya sangat terharu karena bisa ketemu lagi sama saudara-saudaranya adik-adik. Padahal mereka udah jahat gitu ya sama Yusuf, tapi Yusuf itu sebenarnya kangen banget sama saudara-saudaranya. Nah, makanya sampai dia di dalam Kejadian 43 tadi adik-adik bisa lihat Yusuf itu sampai nangis gitu, mencari tempat untuk menangis karena saking rindunya sama saudara-saudaranya itu adik-adik ya. Nah, setelah itu setelah Yusuf menyadari kalau itu adalah saudara-saudaranya, Yusuf tetap baik adik-adik. Dia tetap baik loh, malah menjamu saudara-saudaranya itu dengan makanan yang enak-enak adik-adik ya. Disuruh hidangkan makanan untuk saudara-saudaranya gitu ya adik-adik. Nah, apa yang kita bisa teladani dari cerita Yusuf ini adik-adik? Nah, kalian bisa lihat dari awal cerita Yusuf itu udah dijahatin ya sama saudara-saudaranya. Di penderitaan Yusuf itu benar-benar kita bisa lihat ya luar biasa banget dari dia. Pertama dibenci sama saudaranya, terus dibuang ke sumur, terus dijual dan dijadikan budak gitu, bahkan dipenjarakan karena difitnah sama istrinya Potifar. Tapi kita bisa lihat kesabaran Yusuf dalam menghadapi semuanya itu. Ya adik-adik ya, dia tetap percaya sama Tuhan, dia tetap pegang teguh janji Tuhan gitu adik-adik. Dan gak cuman sabar, adik-adik kalian bisa lihat ketika dia bertemu dengan saudara-saudaranya, apa yang Yusuf lakukan. Apakah dia, itu saudara-saudaraku, aku benci sama mereka karena mereka udah jahatin aku, mereka udah buang aku, mereka udah jahatin aku benci sama mereka. Enggak kan? Tapi Yusuf malah kebalikannya.
dia malah nyiapin makanan, menghidangkan makanan untuk saudara-saudaranya. Jadi dia tidak membenci saudara-saudaranya, adik-adik ya. Nah, si Yusuf ini apa yang dapat kita teladani dari si Yusuf ini? Yang pertama itu adalah kesabarannya dalam menghadapi segala tantangan, segala masalah, adik-adik ya. Yang kedua yaitu dia tidak membenci saudara-saudaranya, padahal walaupun udah dijahatin sama saudara-saudaranya, dia tetap mengasihi saudara-saudaranya, dia tetap mengakui saudara-saudaranya. Ya adik-adik ya, cerita kakak sampai situ. Semoga kalian tetap semangat ya adik-adik ya, walaupun kita belum bisa bertemu secara onsite, tapi kakak berharap kalian tetap semangat. Oke, kalau gitu kita udah selesai semuanya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Kami telah belajar dari cerita Yusuf ya Tuhan, bahwa ia tetap sabar ya Tuhan melewati semuanya ya Tuhan, segala rintangan dan tantangan dalam hidupnya ya Tuhan. Dan juga dia tetap mengasihi saudara-saudaranya ya Tuhan, walaupun saudaranya itu ya Tuhan telah berbuat jahat kepada Yusuf ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berkati keluarga kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan atas kehidupan kami, berkati sekolah kami juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you.